Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh, I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds, He made all the trees, He made all the trees, oh. He made all the fishes swimming in the sea, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way. Shalom para orang tua dari adik-adik Rocky. Sebelumnya telah dibagikan botol berbagi kasih kepada adik-adik Rocky. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa sih ada botol itu? Mau dipakai buat apa ya? Mari kita simak tayangan berikut. Ada apa ya? Kok kita bawa botol? Nanti saat perayaan Natal, adik-adik Rocky akan mendapat kesempatan untuk berbagi kasih dengan anak-anak Balikpapan Timur yang dilayani Tabita. Untuk apa sih botolnya? Botol ini nanti akan digunakan untuk menabung sebagian dari uang saku adik-adik. Nanti setelah terkumpul akan diberikan kepada anak-anak dari Balikpapan Timur. Menabungnya sampai kapan? Rencananya kita akan kumpulkan 2 kali. Yang pertama tanggal 27 November dan yang kedua tanggal 8 Januari. Pakai uang koin boleh nggak? Uang koinnya ditukar dulu dengan uang kertas. Baru kemudian uang kertasnya dimasukkan ke dalam botol. Oke. Bisa kan? Jangan lupa botolnya ditutup. Nah, bagaimana? Sudah cukup kan penjelasannya? Ayo para orang tua, dukung adik-adik Rocky agar mulai menabung untuk berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai bantu Rocky, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, berkati kakak Rocky dan teman-teman Rocky Tuhan. Tuhan tolong beri semangat Rocky supaya Rocky-nya lancar dan beri semangat ke teman-teman Rocky Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Jangan lupa ya, ikutin gerakan Kak Lori, Kak Nona, dan Kak Nandes. Yuk. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
not pasa for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Shalom, apa kabar adik-adik? Luar biasa ya. Oke, kakak percaya adik-adik pasti dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya. Semuanya dalam anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Ketemu lagi sama Kak Deborah di minggu ketiga ini, adik-adik ya. Seperti biasa kalau Kak Deborah muncul, saatnya kita belajar firman Tuhan. Dan seperti biasa juga sebelum firman Tuhan, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo kita berdoa, kita mohon hikmat Tuhan untuk supaya kita bisa mengerti ya firman Tuhan di pagi hari ini. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, syukur bagimu Tuhan karena di minggu pagi ini kami boleh kembali belajar firman-Mu melalui ibadah online pada pagi hari ini. Beri hikmat-Mu untuk kami semua supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita masih belajar tentang mandat kerajaan ya. Di minggu pagi ini kita belajar beriman, firman, dan mandat kerajaan. Firmannya ada di Roma 10 ayat 15. Ayo kita baca firman Tuhan, Alkitabnya, Alkitab Roma 10 ayat 15. 1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, adik-adik, di sini kakak mau menceritakan bahwa dalam mendeklarasikan kerajaan surga tidak bisa tanpa iman yang timbul dari firman-Nya Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan kerajaan surga di bumi sangat terikat dengan iman kita. Hal itu sejalan dengan rangkaian fokus kita belajar tentang 4B ya. Kita kan saat ini sedang belajar tentang 4B, yaitu berdoa, beriman, berpuasa, dan berbagi dalam atau memberi dalam hal beriman. Dalam hal ini yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita pelajari adalah tentang beriman. 3 kebenaran tentang beriman. Ya, iman seperti yang tadi kita baca di ayat bacaan di atas, dasar dari iman adalah firman. Iman timbul hanya dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membedakan antara iman dengan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara atau kata-kata positif. Bedanya kalau iman itu timbul dari firman yang kita baca. Ya, tentu saja perkataan iman adalah kata-kata bijak juga, tapi berdasarkan firman atau kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, inilah yang kita perlukan untuk menceritakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tidak tidak ada firman, ya tidak ada iman. Karena
kita bisa beriman kalau kita sudah belajar atau menghidupi firman Tuhan itu sendiri ya dalam kehidupan kita setiap hari. Caranya bagaimana ya, seperti sudah kakak ulang-ulang terus setiap hari, caranya ya baca Alkitab. Tidak ada kata yang lain selain itu, tidak ada cara yang lain selain membaca firman Tuhan ya. Adik-adik sudah bisa mulai belajar baca firman Tuhan, enggak apa-apa sehari, mungkin ada yang adik-adik sehari bisa baca 1 pasal, atau adik-adik cuma aku bisanya cuma 10 ayat Kak, enggak apa-apa. Yang penting mau dulu kita belajar firman Tuhan. Aduh Kak, kadang aku enggak ngerti apa yang firman Tuhan tulis, enggak apa-apa. Nanti pada saat dibutuhkan maka Roh Kudus akan mengingatkan firman yang sudah kita baca. Itu yang kakak sendiri alami pada saat membutuhkan, pada saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan mungkin dalam hidup kita, atau sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hidup kita, maka seringkali ada firman yang muncul dalam hati untuk menguatkan kita. Itu yang kakak sering kali alami ya. Kakak selalu ulang-ulang caranya supaya kita beriman, yaitu baca firman. Bacanya di mana? Ya di Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Adik-adik percaya nggak Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Tuhan? Kalau kakak percaya, di situ banyak janji-janji Tuhan, di situ banyak hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di situ juga kita dapat menemukan teladan dari Tuhan Yesus dan teladan dari bapak-bapak rohani kita seperti Abraham, Yakub, Yusuf, bagaimana mereka, Daniel, bagaimana mereka hidup menjadi teladan, dan bagaimana mereka beriman juga, berani untuk beriman kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik untuk membaca firman Tuhan setiap hari secara rutin, secara konsisten, itu diperlukan komitmen. Jadi mulai sekarang ayo kakak ajak adik-adik untuk berkomitmen. Yuk aku mau baca firman Tuhan, misalnya sehari 1 ayat, enggak apa-apa. Aku mau membaca firman Tuhan sehari 1 pasal, itu jauh lebih baik lagi ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan tanpa kita berkomitmen. Seperti juga orang mau hidup sehat kan harus berkomitmen. Aku mau komitmen untuk olahraga, aku mau komitmen untuk menjaga pola makan, pola tidur yang betul. Itu kan perlu komitmen kita ya. Nah, seperti halnya hidup kita juga, untuk baca firman Tuhan juga secara rutin diperlukan komitmen juga ya, baca terus firman Tuhan. Maka hati dan pikiran kita akan dikuasai oleh firman Tuhan yang membuat iman kita siap kapan saja diperlukan. Karena iman itu menyatu dengan firman. Jadi iman itu tidak bisa dilakukan hanya saat diperlukan, tanpa hidup kita itu melekat pada firman. Jadi iman itu harus dimulai dengan kita tekun bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Itu yang pertama, yaitu iman hanya timbul melalui firman-Nya Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik ayo kita berkomitmen untuk baca firman Tuhan setiap hari secara rutin. Di situ kita, di dalam firman Tuhan kita akan menemukan iman, kita akan karena iman dan firman itu selalu berjalan beriringan ya. Itu yang pertama, iman hanya timbul dari firman Tuhan. Caranya ya tadi, bergaul erat dengan Tuhan melalui baca firman Tuhan di dalam Alkitab kita setiap hari secara rutin. Yang pertama. Terus yang kedua, hidup karena iman atau percaya, kita sudah memiliki jaminan, yaitu Roh Kudus. Karena di 2 Korintus ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai
jaminan segala sesuatu yang sudah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi jaminan iman kita adalah Roh Tuhan sendiri ya. Maka tadi ditekankan bahwa hidup kami itu, hidup Rasul Paulus dalam hal ini bukan hidup karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya, bukan karena dia sudah melihat, tapi karena percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ada orang seperti contohnya si Thomas, kan dikatakan waktu itu, Thomas, Tuhan sudah bangkit loh waktu itu. Aku enggak percaya kalau aku enggak lihat sendiri gitu. Kalau aku sudah melihat mencucukkan di lubang pakunya, aku baru percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Nah, pada saat Tuhan Yesus mendatangi Thomas, dia ulurkan tangannya, coba kamu raba tanganku, cucukkan di bekas pakuku, baru si Thomas itu percaya. Nah, iman itu tidak seperti itu. Iman itu percaya walaupun belum melihat, itu namanya iman. Kalau sudah melihat baru percaya itu bukan iman namanya ya adik-adik ya. Seperti yang kakak ceritakan tadi tentang Thomas. Tapi Thomas percaya karena sudah melihat, itu bukan iman namanya ya. Yang ketiga, hidup benar tidak bisa tanpa iman. Imanlah yang membuat orang benar itu hidup, karena hidup benar itu bukan angan-angan, bukan imajinasi, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Hidup benar itu sangat mungkin kita alami dan kita jalani. Karena apa ya? Karena iman kita, karena firman. Dan jaminannya apa? Kita bisa hidup benar. Adik-adik, ya jaminannya seperti yang kedua tadi, ada Roh Kudus sebagai jaminan bahwa adik-adik dan kakak bisa menjalani hidup benar setiap hari. Karena ada jaminan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan untuk menyertai hidup setiap orang percaya, menyertai untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup benar itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk adik-adik lakukan. Hidup benar sangat mungkin adik-adik lakukan, karena adik-adik memiliki jaminan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Itu yang memampukan kita untuk melakukan segala kebenaran yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga hidup kita ya menjadi hidup yang berkemenangan, penuh antusias, dan kita akhirnya menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Itu yang ketiga. Dan itu yang ketiga ya. Dan akhirnya adik-adik saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana? Di Roma 1 ayat 17. Saatnya ayat hafalan, yuk adik-adik buka di Roma 1 ayat 17. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita hafalkan sama-sama. Roma 1 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu ayat bacaan kita, ayat hafalan kita. Untuk kelas kecil, kelas besar sama ayat hafalannya Roma 1 ayat 17. Adik-adik nanti hafalin lagi ya, adik-adik. Nah, sekian dulu firman Tuhan, sekian dulu kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Ya, kakak ajak adik-adik untuk mengucap syukur karena firman yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita di hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, dan kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan materaikan dalam hati kami untuk memateraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau
melanjutkan segala kehidupan kami di hari ini, dan kami akan bersukacita bersama-sama dengan Engkau di hari sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita selesai, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kakak aja adik-adik untuk berdiri, ayo kita bangkit berdiri, kita tutup mata, buka tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Untuk adik-adik adalah kehendak Tuhan, adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuknya. Kita berkati tangan kita kepalkan kedua tangan kita ucapkan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahteranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.